Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Andesta Saputra dengan NIM 2116040084. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sebuah materi tentang ilmu kalam yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar studi pemikiran Islam. Baiklah, langsung saja kita kepada materinya. Pengertian dan ruang lingkup ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kalam diartikan dengan perkataan atau kata terutama bagi Allah. Sementara menurut bahasa dalam perspektif tauhid, yaitu ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan. Ilmu kalam adalah nama lain dari sebagian ilmu yang menjadi dasar kepercayaan atau keimanan dalam Islam. Ilmu kalam dinamakan ilmu kalam di antara alasannya karena yang pertama, persoalan penting yang menjadi pembicaraan pada abad-abad permulaan Hijriyah ialah firman Tuhan atau kalam Allah dan non-azaliyah Quran atau khalqul Quran. Yang kedua, dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil pikiran dan pengaruh dalil ini nampak jelas dalam pembicaraan para mutakalimin. Mereka jarang kembali kepada dalil nakli atau Quran hadis, kecuali sesudah menetapkan benarnya pokok persoalan lebih dahulu. Yang ketiga, karena cara pembuktian kepercayaan agama menyerupai logika dalam filsafat, maka pembuktian dalam agama ini dinamakan ilmu kalam untuk membedakan dengan logika dalam filsafat. Ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup permasalahan atau pokok permasalahan ilmu kalam menurut Hasan al-Banna meliputi persoalan-persoalan sebagai berikut. Yang pertama, ilahiyah. Ilahiyah adalah masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua, nubuwah. Nubuwah adalah hubungan yang memperhatikan antara Allah dan makhluknya. Yang ketiga, ruhiyah. Ruhiyah adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, samiyah. Samiyah adalah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati. Selanjutnya, fungsi ilmu kalam. Adapun fungsi ilmu kalam sebagai berikut. Untuk menolak akidah yang sesat, memberikan penguatan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis dan logis, menopang untuk menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri dari 3 pokok, yaitu iman, Islam, serta ihsan, dan menjawab problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam. Selanjutnya, faktor-faktor munculnya ilmu kalam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ilmu kalam. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ilmu kalam diklasifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, dorongan dari pemahaman Al-Quran dan persoalan politik. Dorongan pemahaman Al-Quran. Al-Quran dapat dalam konteks ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang berakal dan selalu merenungi ayat-ayatnya. Persoalan politik. Faktor politik dapat memicu mazhab-mazhab pemikiran di lingkungan umat Islam, khususnya pada awal perkembangannya. Maka persoalan ini imamah khilafain menjadi persoalan tersendiri dan khas yang menyebabkan perbedaan pendapat, bahkan perpecahan di lingkungan umat Islam. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama, banyak pemeluk Islam yang mula-mula beragama Yahudi, Masehi, dan lain-lain. Setelah pikiran mereka tenang dan sudah memegang teguh Islam, mereka mulai mengingat-ingat agama mereka yang dulu dan dimasukkannya dalam ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatian untuk
penyiaran agama Islam dan membantah alasan-alasan mereka yang memusuhi Islam. Yang ketiga, dengan mempelajari logika dan filsafat dari segi ketuhanan. Selanjutnya, sejarah muncul dan perkembangan ilmu kalam. Kemunculan ilmu kalam dalam Islam berawal dari peristiwa tahkim atau arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perseteruan politik ini tidak hanya memecah belah Islam dalam perkara pemerintahan, namun juga bergeser penafsiran teks agama yang melahirkan disiplin ilmu kalam. Secara definitif, ilmu kalam adalah ilmu yang pelajari masalah ketuhanan atau akidah. Pada kata populer yang padanan kata populernya adalah teologi Islam menjadi ketika terjadi peristiwa arbitrase muncul mengungkapkan pandangan mereka masing-masing dan menentukan sikap terhadap Ali dan Muawiyah. Peristiwa arbitrase ini terjadi pada Perang Siffin pada 657 Masehi. Pertempuran antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang ini merupakan serangan Ali terhadap Muawiyah yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan Khalifahan Rasyidin. Arbitrase ini adalah upaya penyelesaian perseteruan politik antara Ali dan Muawiyah dengan melibatkan pihak ketiga yang diharapkan memberi keputusan netral. Pihak ketiga untuk merundingkan perseteruan politik ini adalah bin As dari kubu Muawiyah dan Abu Mus'as dari kubu Ali bin Abi Thalib. Baiklah, selanjutnya yang menjadi titik tolak lahirnya 3 aliran ilmu kalam dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, aliran Khawarij yang menolak tahkim atau arbitrase sepenuhnya serta menganggap bahwa orang-orang yang menyetujui tarhim melanggar hukum Islam. Yang kedua, aliran Murji'ah yang mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetapi mukmin dan tidak kafir. Yang tiga, aliran Mu'taziliyah yang menolak 2 pendapat di atas. Bagi aliran Mu'tazilah, orang berdosa besar tidak bisa dianggap kafir, tidak juga orang mukmin. Sekianlah penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.